Saudara, hari ini kita akan belajar dari kisah Saul yang bisa kita baca di dalam 1 Samuel 18. Saudara, apakah Anda pernah merasa marah dan kecewa pada seseorang? Merasa diperlakukan tidak adil dan menderita kerugian untuk kesalahan yang mungkin tidak kita lakukan? Mungkin kita pernah mengalaminya. Apa yang kita rasakan ketika itu terjadi? Terlebih lagi ketika kita merasa tidak bersalah ataupun merugikan orang lain, tetapi kita harus mengalami hal-hal yang pahit dan buruk. Pada saat itu mungkin akan timbul rasa marah, kecewa, kesal, dan banyak perasaan negatif lainnya berkecamuk di dalam diri kita. Membayangkan wajah orang itu pun terasa sangat menyakitkan. Terlebih lagi ketika kita harus berjumpa dengan orang tersebut. Keseimbangan jiwa dan hidup kita menjadi terganggu karena kondisi ini. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita mensikapinya? Berdoa? Ya, pasti kita berdoa. Tetapi apakah berdoa saja cukup? Pertanyaannya bukanlah soal apakah berdoa saja cukup atau tidak, tetapi pertanyaannya menjadi bagaimana kita harus mendoakannya. Karena berdoa bukanlah sekedar mengucapkan kalimat indah pada Tuhan, tetapi berdoa adalah sebuah aktivitas konkret untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Ora est labora. Di dalam doa, di situ ada karya. Doa bukanlah aktivitas di samping berdoa, atau ora et labora. Berdoa dan berkarya. Tetapi di dalam karya disitulah doa kita. Mengapa demikian? Karena ada persoalan yang sungguh serius di dalam hati yang terluka. Kisah Saul di dalam 1 Samuel 18 ayat 28 sampai 30 membuktikan betapa seriusnya luka hati itu. Orang yang terluka hatinya cenderung untuk melukai orang lain dengan segala macam cara. Kisah Saul memperlihatkan hal itu. Kecemburuannya pada Daud mendorongnya untuk menyingkirkan Daud dengan segala macam cara. Jika kita perhatikan, apa sesungguhnya kesalahan Daud pada Saul? Tidak jelas, atau bahkan mungkin tidak ada. Tetapi hati yang terluka dan marah memiliki logikanya sendiri yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat. Tetapi dia ada dan bekerja dengan caranya sendiri. Disinilah letak persoalan seriusnya luka hati. Luka hati bisa membuat orang kehilangan rasa dan bahkan perilaku kemanusiaannya. Seperti halnya Saul. Luka hatinya pada Daud dan bahkan pada Tuhan telah membuatnya kehilangan segalanya. Bukan saja relasinya dengan Samuel dan Daud dan bahkan Tuhan menjadi rusak, tetapi juga damai sejahtera pun sirna dari kehidupannya. Saudara, kisah Saul ini mengingatkan kita. Ketika orang belum selesai dengan dirinya sendiri, ia akan cenderung mendatangkan masalah bagi orang lain. Apa yang akan terjadi jika pelayanan diisi oleh orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri? Bukan kebaikan dan berkat Tuhan yang diperoleh, melainkan kesulitan, kepahitan, dan persoalan yang tidak pernah berhentilah yang akan dihasilkannya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus berdoa untuk kepahitan ini? Saudara, doa bukanlah pilihan lain dari karya, tetapi doa adalah karya itu sendiri. Ora est labora, artinya doa bukanlah sekedar aktivitas rohani dengan serangkaian kalimat indah yang kita ucapkan dengan Tuhan dengan mata terpejam dan tangan dilipat, tetapi doa adalah sebuah tindakan yang konkret dengan langkah yang tertentu untuk mengatasi dan mengobati luka hati dengan segala pengalaman traumatik yang ditimbulkannya, yang kita lakukan bersama dengan Tuhan.
agar kasih Tuhan terwujud sempurna dan dapat dirasakan oleh kita, orang lain, dan komunitas di sekeliling kita. Luka hati haruslah dipulihkan dengan cara tertentu, agar luka hati tidak merusak diri sendiri, merusak orang lain, dan merusak komunitas di mana kita berada. Doa menjadi roh bagi karya dan memberi arah terhadap karya. Dan karya sebagai wujud konkret dari doa. Selamat memulihkan luka hati, agar kita dapat merayakan hidup.